kepada saya dalam penerbitan ini hingga sampai sekarang ini. Yang saya rasakan di dalam, terlebih dahulu saya bacakan dalam Roma 12 ayat 12, karena inilah menjadi satu kekuatan bagi saya. Ini ayat waktu saya terima ini dari Tuhan, petunjuknya saya di waktu kelas 2 SMP. Masih kecil saya terasa itu ayat ini menjadi ayat kesukaan saya hingga pada saat ini. Dan kita pun masing-masing memiliki satu ayat kesayangan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat inilah menjadi panduan kepada saya, apa yang saya alami, dan ini yang selalu saya ingat, sehingga saya selalu bersukacita menghadapi segala masalah, dan sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Ketika awalnya saya menjadi penginjil literatur di Sumatera Utara pada tahun 1999, pada waktu itu saya bekerja di kebun ataupun di ladang kebun jeruk oleh anggota jemaat di sana. Dan saya diberikan kepercayaan untuk mengurus dan mengelola akan jeruk itu, bagaimana bisa menghasilkan buah yang baik sampai besar-besar dan sampai juga untuk memanen. Nah, inilah saya kelola waktu itu saya sendiri. Kalau untuk memanen langsung ada yang agennya untuk mengambilnya. Kemudian saat itu saya ada dikunjungi oleh seorang penginjil literatur, dan saya bertanya kepadanya, bagaimana caranya saya ingin mau menjadi penginjil literatur. Saya memang ada niat dulunya waktu saya di SMP ingin untuk menjadi seorang pendeta, ingin melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya mungkin dengan keadaan saya seperti ini, orang tua saya susah, dan saya pun harus hidup mandiri terus dari SMP hingga saat ini saya merantau. Saya akhirnya tamat SMA juga, saya nggak ada harapan untuk bisa kuliah. Tapi bagaimana? Saya ingin melayani Tuhan. Apakah saya bisa menjadi penginjil literatur? Saya katakan demikian, seperti Anda. Nah, lalu penginjil literatur ini katakan, oh boleh, nanti saya sampaikan kepada asisten saya di Medan, yaitu Bapak Huta Soid. Saat ini dia sudah almarhum waktu itu. Oke, akhirnya singkat cerita, langsunglah dibuat grup di sana. Ada 1 minggu. Dan saya langsung diberikan kepercayaan untuk beberapa buku. Namun selama 1 minggu itu, jadi setelah habis waktu itu 1 minggu itu, ditinggalkanlah ada 2-3 buku sama saya untuk saya bekerja sendiri. Itulah awalnya saya menjadi penginjil literatur di Sumatera Utara. Dan akhirnya tahun pertama itu saya sudah langsung kliensi. Tahun kedua saya diusulkan untuk menjadi asisten penerbitan. Akhirnya diputuskan, dan di tahun ketiganya, di Januari, saya sudah menjadi asisten direktur penerbitan. Namun mungkin inilah panggilan Tuhan kepada saya. Biasa dalam pekerjaan selalu ada pergumulan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk kuliah di UNAI pada tahun 2004. 2004 waktu itu saya coba di UNAI langsung mendaftar, tapi saya tidak bisa. Dan memang saya ikuti surat abang saya, karena ada surat abang saya ini, yaitu sekarang bersama-sama dengan kita saat ini, Pendeta J.M. Siahaan. Nah, saat itu waktu dia kirim surat, jika adik mau ingin kuliah, datanglah ke UNAI. Saya sebagai bekerja labor di maintenance, dan ini mau selesai, kalau sebelum
masuk kuliah, waktu libur gini kamu datang aja supaya langsung kamu nanti penggantiku kerja di sini. Nah, dengan pekerja sekarang di sini bisa sambil kerja sambil kuliah, jadi bisa untuk kita bisa berkuliah tanpa ada uang. Itulah abang saya katakan. Lalu saya pengen sekali, oke lah, akhirnya mengambil keputusan. Karena waktu itu juga sudah kami berusaha mau kuliah di SLA, sudah dekat dengan kontrakan kami di SLA itu, tinggal selangkah. Tetapi ya itulah, Tuhan menghendaki kami kuliah di UNAI. Singkat cerita, selesai kuliah, ada pergumulan, ada keputusan bahwa ya tidak ada penerimaan, walaupun ke daerah-daerah bikin surat belum tentu ada penerimaan. Nah, dengan demikian saya berdoa pada waktu yang lalu, waktu saya eksternship, di Semarang, preschool di Semarang, ada tempat itu yang saya senangi. Lalu saya, dan juga saat itu juga istri saya sedang kuliah. Wah, ini bagaimana? Apakah saya mau ke sana? Saya rindu mau ke Jawa Timur. Lah, terus bagaimana ini ya? Saya pikir begitu. Tapi kami berdoa dan saya buat undian Jawa Timur atau di Bandung ini. Lalu saya dapat cabutan undian ini adalah di Bandung. Berarti kalau di Bandung, saya akan awali sebagai penginjil literatur di Bandung ini. Begitu saya selesaikan pendidikan pada tahun 2009, walau Januari waktu itu, saya di PENS Desember 2009, dan di wisuda 2010. Nah, pada tenggang waktu itu saya menjadi penginjil literatur biasa. Tantangan baru bagi saya. Walaupun saya basicnya dari Sumatera Utara dan setiap tahun juga saya ikut penginjil literatur waktu student, tapi dengan ini di Bandung saya bingung juga bagaimana caranya. Teman-teman katakan, ngapain ditemani itu lagi? Dia kan sudah asisten dari sana, dari Sumatera Utara. Ngapain dituntun? Pasti dia tidak berhasil dari kita. Aduh, saya merasa tersentak. Aduh Tuhan, bagaimana? Saya nggak tahu mau kemana. Paling tidak bagaimana ini kemana dan kemana. Saya tidak tahu. Aduh, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Selama 2 minggu itu hanya 3 RTK. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Tantangan sangat berat. Saya berjalan kaki. Waduh, bagaimana? Dan adalah selama juga ada satu buku. Tuhan, ini saya sudah 2 minggu bekerja. Ini masih hasil. Tuhan bantu saya. Habis kami renungan pagi waktu itu di kantor, pada waktu itu saya lihat, wah udah jam 10. Kemana lagi? Saya nggak tahu. Tapi waktu pulangnya, waktu perginya, handset itu dari mana? Jadi waktu yang lalu itu, akhirnya saya dengar, saya katakan, habis renungan itu, aduh, kemana saya pergi Tuhan? Teman-teman belum ada yang mau juga untuk menemani saya. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya berdoa sambil diangkut, udahlah, saya tadi ada lihat di sana ada UPI. Saya singgah ke sana aja lah sekalian pulang. Saya singgah di sana. Wah, pas udah istirahat siang. Saya akhirnya jalan, saya lihat banyak orang, ada tiba di sebuah kantin itu. Lihat orang ada belajar di situ, ada yang, akhirnya saya pun seperti seorang
layaknya mahasiswa. Saya sana duduk sambil membaca-baca buku. Setelah saya lihat jam 1, udahlah, saya cobalah ini ke ruangan-ruangan. Entah di mana ini, Tuhan tuntunlah saya. Begitu saya berdoa, adalah apa? Masuk ini ke satu perpustakaan. Dan perpustakaan ini, wah, pas sekali Pak. Ini kami sedang rapat untuk membahas. Ini kami sedang rapat ini untuk membahas akan ini. Cepat ini bilang. Pas waktu itu saya sudah ini pergi masuk ke kantor itu, dikatakan pas kami rapat ini, tunggu sebentar, saya akan ini buat dahulu suaranya, akan buat supaya bisa ini kami rapatkan dulu. Akhirnya mereka rapat dan akhirnya dia katakan ini jadi buku ini, satu set Kiat Keluarga Sehat. Aduh, puji Tuhan, saya rasa itulah pertama sekali yang saya hadapi tantangan di Jawa Barat. Akhirnya, dan pada saat ini, pada masa pandemi ini, singkat cerita, di bulan awalnya Maret, pertengahan, mulailah pandemi di Jawa Barat. Dan akhirnya, bingung juga semua teman-teman bagaimana kita untuk bekerja. Dan saya juga bingung bagaimana. Karena kita bekerja ini adalah harus door to door dan langsung bertemu dengan orangnya. Tapi saat ini dikatakan tidak bisa bekerja di rumah. Nah, akhirnya kami berdua, bagaimana ini? Kita memulai dengan online, medsos, supaya penawaran-penawaran tetapi tidak ada terjadi transaksi ataupun penjualan. Akhirnya pada waktu itu selama 1 bulan itu hanya ada dari PL dan juga student pesan Alkitab saja. Dan itu pun saya yang pergi ke kantor, tidak ada yang berani ke kantor. Ke ABC. Saya yang ambil sendiri dan kunci pun saya minta dari Ibu Ninuk, tolong ini ada pesanan, saya ambil kunci dari sana dan saya ambil Alkitab di kantor. Itulah saya langsung juga membuat pengiriman kemana. Apakah pesanan dari PL, tolong kirimkan langsung saya kirimkan. Demikianlah selama 1 bulan itu. Namun, kalau begini bagaimana tidak ada saya punya gaji? Kalau tidak ada penjualan, aduh Tuhan bagaimana? Dan ada beberapa juga yang membuat proposal, menawarkan proposal, tolong bantu ini dan itu. Aduh, kita pun menolak. Kita pun tidak perlu juga bantuan ini. Tidak ada gaji. Tetapi saya berpikir dan keluarga, mari kita berdoa bagaimana kita dapat menolong orang. Sehingga dengan demikian pada bulan kita berdoa demikian, Tuhan tolong kami, berikan berkat-Mu supaya kami bisa menolong orang lain juga. Nah, pada waktu itu adalah juga berkatnya, jawaban Tuhan itu, yaitu ada seseorang meminta nomor rekening dan tolong doakan supaya nanti bila mana sudah ada, nanti langsung ditransferkan. Nah, ada hadir saat ini juga orangnya bersama dengan kita. Nah, demikian juga yang lainnya, ada berkat, langsung juga dikatakan, tolong sama saya Alfa dan Omega 1 set dan cerita Alkitab. Kemudian ada lagi telepon, tolong cerita Alkitab ada 7 jilid. Nah, puji Tuhan, saya merasa aduh ini berkat Tuhan. Lalu ada lagi telepon, ini ada berkat, datang ke rumah, ambil ini, ada sembako. Aduh, akhirnya dengan demikian kami pun di tengah-tengah pandemi saat ini, pada saat kesusahan, kami juga bersukacita. Sukacita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena
walaupun saat kami dibantu, tapi kami juga bisa membantu orang lain. Ada 3 orang yang kami bantu, kami transfer juga kepada mereka. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Sehingga pada bulan Mei adalah penjualan. Adalah penjualan 9.566.908 rupiah. Yang saya tidak duga tidak ada itu penjualan. Kemudian pada bulan Mei, di akhir bulan Mei, saya juga bagaimana caranya saya lagi untuk menginjil. Saya terinspirasi, Tuhan bantu saya. Melalui medsos ini, saya harus ada juga jiwa yang harus saya bimbing. Bantu saya, siapa di sini? Kiranya saya fokuskan untuk sasaran saya penginjilan. Akhirnya saya ada mendapat beberapa orang, saya kontak mereka. Setelah saya kontak, kemudian sudah ada bisa komunikasi, akhirnya saya minta alamat, saya mau kirim buku kepada Anda. Oh, buku. Saya senang baca buku. Boleh, langsung cepat diberikan alamatnya, sehingga dan juga nomor teleponnya, kami terus komunikasi. Akhirnya saya kirimlah itu, saya berpikir, aduh, saya pikir ongkos kirimnya murah. Ini ke Manado. Saya di pos 126.000. Aduh, uang saya tidak ada. Bagaimana saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin menyelamatkan jiwa ini. Bantu saya bagaimana caranya supaya buku ini dapat saya kirim. Akhirnya sorenya ada juga telepon, tolong saya butuh buku ini. Saya butuh buku ini. Akhirnya dari situ ada keuntungan, itulah langsung saya kirimlah buku itu akhirnya pada saat itu. Kemudian saya berpikir lagi, Tuhan tunjukkan lagi jiwa kepada saya, yang mana lagi? Saya kirim, ada lagi, saya kirimlah ini buku lagi. Nah, itulah akhirnya ada berlanjut, buku saya kirim, dan akhirnya ada juga telepon, saya butuh buku ini, saya merasa bahagia, walaupun saya kirim buku yang gratis, tapi Tuhan balaskan buku-buku yang juga ada yang membeli untuk ada penjualan. Ya mungkin untuk bulan Juni ini, saya rasa ada juga penjualan kami pada bulan ini. Nah, walaupun sedikit. Nah, inilah berkat Tuhan yang kami alami pada masa pandemi saat ini. Akhirnya kami pun merasa bersukacita, dan inilah sukacita kami pada saat ini, walaupun masa pandemi, kami bisa bersukacita menyampaikan Injil kepada orang lain, dan kami juga dapat terberkati oleh Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kami dapat terpenuhi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih